Tadi Pak Anies beberapa kali menggunakan kata produktivitas. Kalau saya lihat di Indonesia ini produktivitas marginal kita ini masih bisa dianggap minim. Kapasitas setiap orang di Indonesia itu untuk memproduksi barang dan jasa per tahun itu kurang lebih $25.000. Dibandingkan Singapura itu $200.000. Ujung-ujungnya kita nih harus bisa bersaing. Kita hanya bisa bersaing kalau kita bisa meningkatkan produktivitas marginal kita. Nah, pandangan Bapak gimana? Untuk jarum ini bisa digerakkan dari angka $25.000 per orang per tahun untuk barang dan jasa ke angka yang lebih besar lagi, agar kita bukan hanya bisa bersaing, tapi kita juga bisa menyambut kemakmuran yang kita nantikan. Silakan. Ya. Semua yang bersifat peningkatan kompetensi, skills, itu related sekali dengan kualitas manusia kita. Dan kualitas manusia itu awalnya satu kesehatan, yang kedua adalah education and training. Ini kunci. Nah, kami melihat intervensi di sini harus dikerjakan agak awal. Kami merasa harus melibatkan private sector, non-government institutions di dalam meningkatkan kompetensi, skill dari sumber daya manusia kita. Karena nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Lewat apa? Insentif pajak. Bila perusahaan-perusahaan memilih untuk melakukan training, upgrading atas skills yang dimiliki oleh tenaga kerjanya dan secara serius, kita perlu melakukan bisa asosiasi, bisa dari pemerintah, semacam akreditasi. Lalu itu menjadi bagian dari peningkatan kualitas workforce kita. Ini saya lihat ada Pak Helmi di sini. Saya ingat dulu ketika di Paramadina, di Medco itu ada satu unit khusus untuk training yang menggunakan satu lantai. Itu secara khusus everybody going through trainings. Nah, belum tentu dia akan berada di perusahaan ini, tapi mungkin mereka akan ke tempat lain. Tapi kita akan meningkatkan itu. Bayangkan bila itu kita bisa scale up. Yang kedua adalah PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan skill labor kita yang masuk di sektor mikro dan kecil. Kenapa? Karena PKBM itu memberikan pelatihan-pelatihan yang sangat aplikatif. Yang itu akan membantu untuk usaha kecil dan mikro untuk berkembang. Sehingga harapannya nanti produktivitas kita akan bisa meningkat. Dan bila itu dikerjakan secara sistemik, maka kita akan bisa mencapai atau menyaksikan perubahan. Saya sampaikan apa istilahnya sistemik itu. Sistemik itu begini, Pak. Kita sudah sering menyaksikan program pemerintah itu besar pada saat diluncurkan, lalu mulai lambat pada saat eksekusi. Terus ketika di ujung nggak ada monitoring. Kami tidak kerjakan itu di Jakarta, Pak kita. Jadi saya izin sedikit memberikan gambaran. Pada saat kami bertugas di Jakarta, kami mencoba untuk mengubah agar program itu bisa dimonitor sampai ke ujung. Karena kalau tidak bisa dimonitor sampai ke ujung, maka yang terjadi adalah luncurkan program PKBM, habis itu nggak ada monitoring. Nah, kami membuat sebuah sistem delivery monitoring yang itu alhamdulillah di Jakarta memastikan semua yang dulu jadi janji politik, jadi program, jadi kegiatan, itu di ujung tereksekusi sampai habis. Ada monitoringnya. Bahkan kalau di birokrasi Jakarta mereka hafal, ini termasuk yang BUMD, namanya F8K, formulir 8 kolom. Formulir 8 kolom itu artinya apa? Semua kegiatan itu ada sistem monitoringnya 8 kolom, tiap 2 minggu sekali dimonitor. Jadi kalau Bapak lihat di Jakarta, despite COVID, JIS bisa jadi, 300 km trotoar jadi, 400 taman selesai, sekolah net zero terjadi. Kenapa? Bukan karena apa-apa, karena mesin organisasinya digerakkan. Digerakkan pakai sistem. Sistemnya itu delivery unit. Kebetulan saya dulu belajarnya soal delivery unit. Bagaimana keputusan politik itu ditransform
menjadi mesin birokrasi yang berfungsi. Sehingga kemudian sampai ke ujung itu jalan. Nah, yang kita tidak miliki hari ini itu adalah memastikan bahwa keputusan politik itu tereksekusi sampai ke ujung. Ini tidak bisa dikerjakan oleh inspektur, tidak bisa dikerjakan oleh birokrasi sendiri. Harus ada delivery unit. Yang biasa disebut kalau di Inggris namanya Prime Minister Delivery Unit, Presidential Delivery Unit. Kalau di kami di Jakarta namanya TGUPP, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Itu isinya 56 orang, ensuring every program itu deliver sampai ke ujung. Sehingga decision dari pimpinan itu menjadi action, menjadi result. Nah, ini yang kami ingin tawarkan. Jadi bukan sekedar this is the remedy gitu. Kalau itu akademisi bisa mengerjakan, Pak. Tapi begitu sampai kepada eksekusi itu diperlukan manajemen, dan manajemen pemerintahan itu harus sampai ke ujung dengan sistem monitoring yang jelas. Jadi kami bisa sampaikan dalam kesempatan ini bahwa identifying problem is good, offering great solution is better, tetapi ensuring completion of delivery, that's the main end game kalau istilahnya Pak Gita gitu kira-kiranya. Siap, terima kasih.